teman-teman OMK yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kita seringkali dihadapkan dengan rupa-rupa pengalaman, baik itu pengalaman baik atau buruk, pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan. Dari sekian banyak pengalaman itu, pasti ada satu di antaranya yang membawa kita di dalam keadaan kecewa, sedih, atau terpuruk. Hal tersebut sangat nyata dan benar-benar terjadi di dalam kehidupan, khususnya kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Contohnya, ketika kita mengalami permasalahan yang tidak dapat kita atasi sendiri, kita cenderung memendamnya dan tidak mau bercerita kepada orang-orang lain, kepada orang tua, kepada teman, bahkan kepada orang terdekat kita. Bahkan ada pula di antara kita yang karena permasalahan itu dipendam sendiri, kemudian membuat dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi berarti. Dan saat itu pula, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya hidupnya dan hidup kita semua berharga di hadapan Tuhan. Teman-teman OMK yang terkasih, hari ini penginjil Lukas memberikan kepada kita sebuah kisah yang sangat luar biasa yang menceritakan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan manusia. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa pada suatu hari Yesus berkunjung ke sebuah kota yang bernama Nain. Di situ dia dikejutkan dengan pengalaman yang tidak biasa. Dia melihat orang-orang berbondong-bondong berjalan sambil mengusung peti mati dari seorang pemuda yang adalah anak dari seorang janda di kota itu. Saat itu, Yesus yang melihat kejadian itu langsung pergi menghampiri kerumunan orang itu. Dia pun mendekati peti mati itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Perkataan Yesus ini mengandung kuasa yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak bisa dipikirkan oleh akal budi kita manusia. Sebab di dalam Tuhan, segala sesuatu yang bagi kita tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Seperti yang sering kita katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kisah yang diceritakan oleh penginjil Lukas itu secara metaforis memberikan 3 makna penting. Pertama, peristiwa kematian yang dialami oleh pemuda itu menggambarkan keadaan kita ketika kita mengalami permasalahan yang membuat kita terpuruk. Pada saat itu, kita merasa bahwa dunia kita yang sebelumnya terang, yang sebelumnya bercahaya, kini menjadi suram dan gelap. Kita seperti kehilangan harapan, dan bahkan kita tidak tahu harus berbuat apa. Kedua, peti mati yang menjadi tempat pembaringan dari pemuda itu menyimbolkan suasana hati kita, suasana diri kita ketika kita mengalami masalah, di mana pada saat itu kita merasa bahwa kita sedang berada di dalam penjara, kita sedang terkurung, kita sedang terikat, karena pikiran kita dipenuhi dengan rupa-rupa hal, sehingga kita kesulitan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang ketiga,
yang adalah makna terpenting dari peristiwa tersebut ialah ketika Yesus yang dengan kuasanya membangkitkan pemuda itu dari kematian. Tindakan ini dapat dilambangkan seperti lilin yang diletakkan di dalam ruangan yang gelap gulita, di mana cahaya yang dipancarkan oleh lilin itu menggambarkan kuasa Yesus yang bekerja atas pemuda itu. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, hendaknya kita selalu dan senantiasa menjadikan Yesus sebagai harapan kita ketika kita mengalami permasalahan dan pergumulan. Jika kita tidak mau bercerita kepada teman, kepada saudara, atau bahkan kepada orang terdekat kita, maka ceritakanlah kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang mengerti segala pergumulan yang kita alami. Lantas, bagaimana caranya kita menyampaikan atau menceritakan itu kepada Yesus? Caranya ialah dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kita memasrahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Jika dengan kuasanya Yesus mampu membangkitkan anak muda yang telah mati, maka dengan kuasanya pula Ia mampu untuk membawa kita menuju kepada titik terang dari permasalahan hidup kita. Oleh sebab itu, bersama dengan penginjil Lukas, marilah kita mengusahakan agar sebagai manusia kita mau menyadari bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita adalah makhluk yang rapuh. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Sehingga, sebagai orang-orang muda, marilah kita mulai sekarang ini sampai seterusnya mau hidup di dalam keyakinan bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja dan menaungi hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.